Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, sholatan wa salaman daimaini alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fakhrul Razi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis dan teman-temanku kelas PAI 2C yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada mata kuliah ilmu hadis ini. Kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai kitab Sunan Abu Dawud. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 14. Yang pertama ada Laili Lutfiana Yasmin dengan NIM akhir 081. Lalu yang kedua ada rekan saya, Nina Marlina dengan NIM akhir 082. Isi materi pada judul kali ini, yang pertama mengenai kitab Sunan Abu Dawud. Lalu yang kedua, sistematika kitab Sunan Abu Dawud. Lalu selanjutnya keunggulan kitab Sunan Abu Dawud. Lalu yang keempat, biografi Sunan Abu Dawud. Dan yang terakhir, kitab-kitab syarah Sunan Abu Dawud. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai kitab Sunan Abu Dawud. Kitab Sunan Abu Dawud adalah salah satu kitab hadis yang terkenal sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu sebagai pegangan umat Islam di samping Al-Quran. Abu Bakar bin Dasah mengatakan bahwa saya mendengar Abu Dawud berkata, saya tulis dari Rasulullah SAW 5.000 hadis dan saya pilih daripadanya yang saya muat di kitab ini atau kitab As-Sunan. Saya kumpulkan dalamnya 4.800 hadis. Saya sebutkan hadis yang sahih, hadis yang serupa dengan sahih, dan yang mendekatinya. Lalu materi berikutnya mengenai sistematika kitab Sunan Abu Dawud. Sistematika artinya susunan, sementara sunan artinya adalah kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih atau berisi tentang hadis-hadis ahkam atau hukum yang digunakan ulama fikih sebagai referensi untuk mengistinbatkan hukum. Lalu sistematika kitab Sunan Abu Dawud terdiri dari 4 jilid, lalu memuat 35 kitab, 1920 bab, dan 5.253 hadis. Lalu pembahasannya dimulai dengan kitab Toharoh dan terakhir kitab Adab. Lalu materi berikutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh rekan saya, Nina Marlina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya yaitu keunggulan kitab Sunan Abu Dawud. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah menyampaikan kitab Sunan Abu Dawud memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam dan pemberi keputusan bagi perselisihan pendapat. Mereka merasa puas atas keputusan kitab ini karena Abu Dawud telah menghimpun segala macam hadis hukum dan menyusunnya dengan sistematika yang baik dan indah, serta membuang hadis lemah. Selanjutnya yaitu biografi Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya yaitu Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Al-Azdi Sijistani. Lahir di Sijistani yaitu sebuah kota di Bashrah pada tahun 202 Hijriah dan wafatnya di Bashrah pada tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Yang terakhir yaitu kitab-kitab syarah Sunan Abu Dawud. Yang pertama, kitab Ma'alim As-Sunan karya Imam Al-Khattabi. Yang kedua, Syarah Imam An-Nawawi. Yang ketiga, Syarah Al-Hafiz Al-Maqdisi. Yang keempat, Syarah Al-Hafidh Ibnu Al-Mulaqin. Yang kelima, Syarah Ahmad Ibnu Husain Asy-Syafi'i. Yang keenam, Syarah Jalaluddin As-Suyuti. Yang ketujuh, Syarah Abu Al-Hasan Ibnu Muhammad. Yang kedelapan, Abdul Hadi As-Sindi. Yang kesembilan, Syarah Syihabuddin Al-Marjani. Dan yang kesepuluh, Syarah Muhammad Thohir Ar-Rahimi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.